Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Nama budaya, salam kebajikan. Baik, di sini saya akan mereview jurnal Bab Solution. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Arjuni Rizky Almaharahap dengan NIM 1212346 dari kelas TKA kelompok 7. Judul jurnal yang akan saya review adalah Analisis Status Mutu Air dengan Metode Indeks Pencemaran berdasarkan parameter fisika kimia di Sungai Beji, Desa Pondok, Kecamatan Karanganom, Kabupaten Klaten. Baik, langsung saja lanjut. Di sini saya akan menjelaskan sedikit abstrak dari jurnal yang akan saya review. Penelitian ini menyoroti pengaruh aktivitas masyarakat seperti pertanian, permukiman, dan peternakan terhadap kualitas air Sungai Beji, Desa Pondok, Klaten. Limbah domestik, organik, dan anorganik yang tidak terkelola dengan baik telah menyebabkan kondisi air sungai memburuk. Penelitian bertujuan untuk menentukan status mutu air sungai dengan menggunakan parameter fisika kimia yang diukur melalui alat multi-parameter water quality meter dan pH meter. Analisis dilakukan berdasarkan metode indeks pencemaran, dengan hasil utama menunjukkan bahwa nilai dissolved oksigen atau DO melebihi baku mutu, sementara total skor IP sebesar 1,91 mengindikasikan tingkat pencemaran ringan. Penulis menyarankan mitigasi melalui pengendalian penduduk, pengelolaan limbah, dan partisipasi masyarakat untuk menjaga kualitas sungai agar sesuai daya dukung ekosistem. Selanjutnya yaitu pendahuluan. Air merupakan daya esensial yang mendukung kehidupan. Namun, aktivitas manusia seperti membuang limbah domestik dan industri seringkali mencemari air sungai. Sungai Beji yang memiliki peran penting sebagai sumber air untuk aktivitas pertanian, peternakan, dan rumah tangga mengalami penurunan kualitas akibat pencemaran antropogenik. Permasalahan ini memicu degradasi ekosistem sungai dan membahayakan kesehatan manusia. Berdasarkan penelitian sebelumnya, kualitas air sungai seringkali dipengaruhi oleh aktivitas domestik, penggunaan pestisida, dan pengelolaan limbah yang buruk. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan untuk menganalisis kualitas air Sungai Beji menggunakan metode indeks pencemaran. Selanjutnya, saya akan membahas metode penelitian dalam jurnal ini. Waktu dan lokasi penelitian. Penelitian ini dilakukan pada tanggal 19 November 2023 di Sungai Beji, Desa Pondok, Kecamatan Karanganom, Kabupaten Klaten. Sungai ini dipilih karena memiliki kondisi lingkungan yang beragam, dipengaruhi oleh aktivitas manusia seperti pemukiman, peternakan, dan pertanian. Penelitian difokuskan pada 4 stasiun yang ditentukan secara random purposive sampling untuk mewakili variasi kondisi sungai. Lokasi keempat stasiun ini adalah yang pertama, berdekatan dengan pemukiman padat penduduk. Stasiun yang kedua terletak di area dengan dominan aktivitas pertanian. Stasiun yang ketiga dekat peternakan yang membuang limbah langsung ke sungai. Dan stasiun yang keempat berada di bagian hilir sungai, menerima akumulasi pencemaran dari aktivitas sebelumnya. Pemilihan lokasi ini dilakukan untuk memastikan data yang diambil mencerminkan variasi kondisi pencemaran di seluruh bagian sungai. Next, di sini untuk penelitian menggunakan peralatan berikut. Penelitian menggunakan peralatan sebagai berikut untuk pengukuran parameter fisika dan kimia dari air sungai. Yang pertama ada multi-parameter water quality meter.
Digunakan untuk mengukur parameter suhu, kekeruhan, TDS atau Total Dissolved Solid, DO atau Dissolved Oxygen, dan salinitas. Alat ini memberikan data langsung di lapangan. Terus untuk yang alat yang kedua itu adalah pH meter, mengukur tingkat keasaman dan kebebasan air. Alat ini dikalibrasi dengan larutan standar untuk hasil yang akurat. Dan untuk alat yang ketiga adalah termometer digital sebagai alat tambahan untuk konfirmasi pengukuran suhu. Dan yang keempat adalah alat tulis dan formular. Alat tulis dan alat yang keempat adalah alat tulis dan formulir data untuk mencatat hasil pengamatan di setiap stasiun. Dan alat yang terakhir atau yang kelima adalah kontainer sampel, digunakan untuk mengambil dan menyimpan air sungai dari setiap stasiun. Selanjutnya adalah bahan yang digunakan untuk penelitian dalam jurnal yang saya review. Yang pertama adalah sampel air sungai, diambil dari keempat stasiun penelitian. Sampel ini dikumpulkan dalam kontainer steril untuk menghindari kontaminasi selama pengangkutan ke laboratorium. Yang kedua adalah aquadis, digunakan untuk mencuci alat pengukur dan sebagai media kalibrasi. Dan yang terakhir adalah larutan standar, larutan kontrol untuk memastikan keakuratan pengukuran parameter seperti pH dan DO. Next, saya akan mau menjelaskan sedikit tentang pengumpulan datanya. Pengumpulan data melibatkan pengamatan langsung di lapangan serta pengukuran parameter dengan alat khusus. Yang pertama adalah data primer. Data primer diambil langsung dari sungai menggunakan alat yang telah disebutkan. Data primer diambil langsung dari sungai menggunakan alat yang telah disebutkan. Data ini meliputi yang pertama, suhu. Itu mengukur fluktuasi termal akibat aktivitas antropogenik. Yang kedua adalah kekeruhan, mengindikasikan jumlah partikel tersuspensi yang dapat mempengaruhi penetrasi cahaya dan fotosintesis organisme perairan. Dan yang ketiga adalah TDS atau Total Dissolved Solid, mengukur jumlah zat terlarut seperti mineral dan bahan organik. Yang keempat adalah pH, yaitu menunjukkan tingkat keasaman dan kebasaan air sungai. Dan selanjutnya adalah DO atau dissolved oxygen, mengukur kandungan oksigen terlarut yang sangat penting bagi kehidupan organisme akuatik. Dan yang terakhir adalah salinitas, yaitu memberikan gambaran tentang kandungan garam yang mungkin berasal dari aktivitas manusia atau fenomena lingkungan seperti intrusi air laut. Selanjutnya adalah data sekunder. Data ini berasal dari studi literatur. Data ini berasal dari studi literatur, dokumen resmi seperti Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 dan referensi lainnya yang relevan untuk membandingkan hasil pengukuran dengan baku mutu murni. Selanjutnya adalah analisis data. Data dianalisis secara deskriptif, kuantitatif, dengan metode berikut. Yang pertama, perbandingan dengan baku mutu. Hasil pengukuran dibandingkan dengan standar baku mutu kelas 2 yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021. Parameter seperti suhu, pH, dan DO memiliki ambang batas tertentu untuk memastikan kesesuaiannya dengan peruntukan air sungai. Yang kedua adalah indeks pencemaran atau IP. Analisis dilakukan menggunakan metode IP yang dihitung dengan formula PIJ sama dengan akar CI per LIJ kuadrat ditambah CI per LIJ kuadrat per 2, di mana CI adalah konsentrasi parameter hasil survei,
LIJ adalah ambang batas baku mutu untuk parameter tersebut. C dan CILIJ M adalah rasio maksimum parameter dan CI per LIJ M adalah rasio maksimum parameter dan CI per LIJ M adalah rasio rata-rata parameter. Berikut adalah klasifikasi hasil IP, di mana 0 lebih kecil dari PLJ kecil dari 1,0, artinya memenuhi baku mutu. 1,0 kecil dari PLJ dan kecil dari 5,0 itu artinya tercemar ringan. Dan 5,0 kecil dari PLJ dan kecil dari 10,0 tercemar itu artinya tercemar sedang. Dan yang terakhir PLJ besar dari 10 itu artinya adalah tercemar berat. Next, di sini adalah hasil dan pembahasan. Untuk kesesuaian hasil pengukuran dengan baku mutu, penelitian ini membandingkan hasil pengukuran parameter fisika dan kimia sungai Beji dan baku mutu air kelas 2 sesuai peraturan pemerintah RI nomor 22 tahun 2021. Berikut adalah pembahasan rinci untuk masing-masing parameter. Yang pertama adalah parameter fisika. Dalam parameter fisika ada suhu. Untuk hasil pengukurannya, suhu rata-rata berkisaran antara 25,82 derajat Celcius hingga 26,86 derajat Celcius. Dan untuk baku mutunya, rentang suhu yang diperbolehkan adalah plus minus 3 derajat Celcius dari suhu normal 25 derajat Celcius, yaitu antara 22 derajat Celcius hingga 28 derajat Celcius. Untuk kesesuaiannya, semua stasiun memenuhi baku mutu. Suhu masih mendukung kehidupan organisme akuatik, meskipun sedikit lebih tinggi di stasiun yang berdekatan dengan aktivitas antropogenik seperti permukiman dan peternakan. Selanjutnya, yang kedua adalah kekeruhan. Untuk hasil pengukurannya, kekeruhan tertinggi ditemukan di stasiun 3, mencapai 157 NTU, sementara stasiun lain menunjukkan nilai lebih rendah. Dan untuk baku mutunya, tidak ada standar baku mutu yang spesifik untuk kekeruhan, tetapi kekeruhan tinggi dapat mengganggu fotosintesis organisme air. Dan untuk kesesuaiannya, kekeruhan tinggi di stasiun 3 disebabkan oleh buangan limbah peternakan menunjukkan pencemaran lokal. Selanjutnya yaitu ada TDS atau Total Dissolved Solid. Untuk hasil pengukurannya, nilai rata-rata TDS sebesar 82,25 mg per liter. Dan untuk baku mutunya itu, maksimum yang diperbolehkan adalah 1000 mg per liter. Dan untuk kesesuaiannya, semua stasiun memenuhi baku mutu menunjukkan bahwa kandungan zat berlarut masih rendah dan tidak signifikan memengaruhi kualitas air secara keseluruhan. Selanjutnya dalam parameter kimia. Untuk di pH-nya, hasil pengukuran nilai rata-rata pH adalah 6,85 dengan variasi kecil antara stasiun, yaitu 6,8 sampai 6,9. Dan untuk baku mutu, rentang pH yang diperbolehkan adalah 6,0 sampai 9,6. Dan untuk kesesuaiannya, semua stasiun memenuhi baku mutu. Kondisi pH netral mendukung keberlanjutan kehidupan organisme akuatik. Yang kedua atau selanjutnya adalah dissolved oxygen atau DO.
Untuk hasil pengukurannya, nilai rata-rata DO mencapai 8,64 mg per liter, dengan nilai tertinggi di stasiun 4 yaitu 9,76 mg per liter, dan terendah di stasiun 3 yaitu 7,76 mg per liter. Dan untuk baku mutunya, maksimum adalah 4 mg per liter. Dan untuk kesesuaian nilai DO melebihi baku mutu, menunjukkan tingginya pencemaran organik. DO yang tinggi dapat disebabkan oleh aktivitas antropogenik seperti buangan tangga dan peternakan dan konsumsi oksigen. Selanjutnya adalah potensi oksidasi reduksi atau ORP. Untuk hasil pengukurannya, nilai rata-rata ORP adalah 182 mV dengan nilai tertinggi di stasiun 4 yaitu 214 mV. Dan untuk baku mutu, tidak ada standar baku mutu untuk ORP, tetapi nilai tinggi menunjukkan adanya aktivitas penguraian bahan organik. Dan untuk kesesuaiannya, nilai ORP menunjukkan kemampuan perairan untuk melakukan pemulihan alami melalui proses oksidasi. Dan untuk yang terakhir atau salinitas, hasil pengukuran nilai rata-rata salinitas adalah 0,06 ppt dengan nilai tertinggi di stasiun 1 yaitu 0,12 ppt. Untuk baku mutunya, tidak ada standar baku mutu untuk salinitas dalam air tawar. Dan untuk kesesuaiannya, nilai salinitas menunjukkan adanya campuran limbah rumah tangga, tetapi tidak mengancam kualitas air secara signifikan. Jadi kita bisa lihat untuk nomor 1 yaitu suhu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap stasiun terdeteksi penyebaran suhu yang berbeda berdasarkan hasil pengukuran suhu air sungai di beberapa stasiun berkisaran sampai 25-27 derajat Celcius. Sebaran suhu tertinggi terlihat pada pengamatan stasiun kedua. Bisa dilihat di sini stasiun kedua dia lebih tinggi yaitu 26,86 derajat Celcius. Sedangkan di stasiun 1 cuma 25,93 dan stasiun 3 cuma 25,9, stasiun 4 dan cuma 25,82. Hal ini diakibatkan pada stasiun tersebut air sungai terkontaminasi limbah antropogenik karena berdekatan dengan lingkungan pemukiman. Sebaran suhu terendah nampak pada stasiun keempat, yaitu 25,82 derajat Celcius. Kondisi suhu pada perairan desa pondok umumnya tergolong dalam batas normal bagi kehidupan organisme perairan, sebab tidak melebihi batas baku mutu. Dan untuk gambar yaitu kekeruhan. Nilai kekeruhan tertinggi terdapat di stasiun 3 disebabkan karena stasiun 3 yaitu 157 NTU. Disebabkan karena stasiun tersebut terdapat aktivitas warga yang mendirikan peternakan sehingga tidak menutup kemungkinan kekeruhan dapat disebabkan oleh adanya buangan air dari hasil sisa makan dan kotoran ternak. Dan untuk yang paling rendah itu ada stasiun 1 yaitu 7,3 mTU. Disusul dengan stasiun 4 111 mTU dan stasiun 2 130 mTU. Next. Selanjutnya ini adalah grafik dari TDS. Nilai TDS tertinggi terdapat pada stasiun 1 yaitu sebesar 171 mg per liter. Dan yang untuk terendah ada pada stasiun 3 yaitu sebesar 35
miligram per liter. Nilai TDS di semua stasiun masih berada di bawah standar baku mutu yang ditetapkan. Hal ini disebabkan karena pada stasiun 1 terjadi penumpukan padatan berlarut dari sisa-sisa kotoran manusia yang berupa bahan anorganik dan organik yang mengakibatkan bau dan rasa air yang tidak enak seperti mengurangi tingkat kadar oksigen terlarut dalam air. Dan untuk selanjutnya yaitu gambar grafik pH. Berdasarkan hasil pengukuran nilai pH di Sungai Desa Pondok menunjukkan nilai berkisar dari 4 sampai 7. Hal ini menunjukkan bahwa perairan di Sungai Desa Pondok cenderung bersifat netral. Nilai pH di sungai ini tergolong baik karena masih di bawah baku mutu yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia. Pengukuran di setiap stasiun dipengaruhi oleh aktivitas peternakan dan pemukiman. Selain itu, perubahan pH dapat dipengaruhi oleh buangan limbah rumah tangga. Di sini bisa dilihat kalau stasiun 1 dan stasiun 3 itu pH-nya sama, yaitu 6,8 dan untuk stasiun 2 dan 4 itu sama juga 6,9. Next, adalah POR atau potensi oksidasi reduksi dan grafiknya. Potensi oksidasi dan reduksi adalah parameter air yang menggambarkan sifat-sifat mengoksidasi dari sanitizer dalam air. Berdasarkan hasil penelitian parameter potensi oksidasi reduksi atau yang biasa disebut dengan POR yang dilakukan di Sungai Pondok didapatkan bahwa nilai tertinggi berada di stasiun keempat, yaitu sebesar 214 ORP/MV. Dan selanjutnya adalah gambar dari grafik DO. Berdasarkan hasil pengukuran nilai konsentrasi DO tertinggi terjadi pada stasiun 4, yaitu sebesar 9,76 mg per liter, dan DO terkecil ada pada stasiun 3, yaitu 7,76 mg per liter. DO yang terendah pada stasiun 3 disebabkan karena pada stasiun tersebut aktivitas antropogenik dan peternakan sehingga sungai tercemar. Selanjutnya adalah gambar dari grafik salinitas. Salinitas adalah suatu gambar jumlah garam dengan satuan gram dalam 1 kilogram air atau dapat dinyatakan dalam satuan part per thousand atau ppt. Nilai salinitas di Sungai Beji, Desa Pondok didapatkan nilai tertinggi pada stasiun 1, yaitu sebesar 0,12 ppt, sedangkan nilai terendah pada stasiun 3, yaitu 0,02 ppt. Salinitas yang tinggi dapat disebabkan karena pengaruh aktivitas antropogenik di sekitar stasiun 1, yaitu buangan kamar mandi sekolah. Sedangkan nilai salinitas yang rendah dapat dipengaruhi oleh curah hujan yang tinggi. Selanjutnya, saya akan membahas tentang upaya pengendalian pencemaran sungai. Mengendalikan pencemaran di Sungai Beji memerlukan pendekatan holistik yang mencakup upaya teknis, penguatan regulasi, dan keterlibatan aktif masyarakat. Berikut adalah beberapa langkah penting untuk pengendalian pencemaran sungai. Yang pertama adalah pengelolaan limbah domestik dan industri. Bisa dilakukan dengan pembuangan dan pemeliharaan instalasi pengelolaan air limbah atau IPAL. Salah satu cara utama untuk mengurangi pencemaran adalah dengan membangun fasilitas pengolahan air limbah domestik dan industri.
Pengolahan limbah ini akan mencegah bahan-bahan pencemaran seperti bahan organik dan kimia masuk langsung ke sungai. Pengolah Pengolahan air limbah yang efisien dapat meningkatkan kualitas air dan mengurangi dampak pencemaran terhadap ekosistem akuatik. Selanjutnya, bisa dengan pengelolaan sampah, yaitu dengan cara penyediaan fasilitas tempat sampah yang memadai di sepanjang bantaran sungai dan area pemukiman untuk meminimalkan sampah plastik dan limbah padat lainnya. Selain itu, pengelolaan sampah yang tepat di area pertanian dan peternakan juga sangat penting untuk mencegah pencemaran akibat limbah padat organik. Selanjutnya, bisa dengan pengawasan ketat terhadap pembuangan limbah. Pencemaran air seringkali disebabkan oleh pembuangan limbah yang tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, pengawasan terhadap kegiatan pembuangan limbah domestik dan industri harus diperketat. Pemerintah lokal perlu mengimplementasikan kebijakan yang mengatur dan memantau pembuangan limbah untuk memastikan bahwa air limbah yang dibuang ke sungai telah diolah terlebih dahulu. Yang kedua, sedangkan restorasi ekosistem sungai, yaitu penanaman vegetasi di sempedan sungai. Vegetasi di sekitar sungai berfungsi sebagai penahan erosi dan penyaring alami bagi limbah dan sedimen yang dapat mencemari sungai. Oleh karena itu, penanaman vegetasi sepanjang bantaran sungai tidak hanya meningkatkan keindahan, tetapi juga membantu menjaga kualitas air dan mengurangi jumlah sedimen yang masuk ke dalam air. Selanjutnya bisa dengan rehabilitasi habitat perairan. Rehabilitasi habitat akuatik termasuk pemulihan ekosistem dasar sungai seperti padang lamun dan terumbu karang di sungai besar yang mengalir ke laut. Hal ini penting untuk meningkatkan kualitas air dan mendukung keberagaman hayati sungai. Yang ketiga, bisa dengan edukasi dan partisipasi masyarakat, yaitu dengan kampanye kesadaran lingkungan. Salah satu langkah penting untuk mengurangi pencemaran adalah melalui pendidikan masyarakat yang penting menjaga kebersihan sungai. Program-program pendidikan dan kampanye kesadaran harus digalakkan di komunitas sekitar sungai untuk menumbuhkan kesadaran tentang bahaya pencemaran air dan manfaat menjaga ekosistem sungai. Selanjutnya, dengan keterlibatan komunitas hijau. Komunitas hijau dapat berperan dalam mengawasi dan menjaga kualitas air dengan melakukan kegiatan pemantauan kualitas air secara sukarela. Keterlibatan aktif masyarakat dapat mendorong terciptanya perubahan positif dalam kebiasaan sehari-hari yang berhubungan dengan pembuangan sampah dan limbah. Yang keempat, dengan kebijakan dan pengawasan, yaitu dari regulasi dan penegakan. Pemerintah harus memperkenalkan kebijakan lingkungan yang lebih ketat yang mengatur pencemaran air. Selain itu, penegakan hukum terhadap pelanggaran seperti pembuangan limbah ke sungai tanpa pengolahan harus dilakukan secara konsisten. Denda dan hukuman dapat memberikan efek jera bagi pelaku pencemaran. Selanjutnya yaitu pemantauan kualitas air secara berkala. Pemantauan kualitas air secara rutin di titik sepanjang sungai harus dilakukan. Dengan adanya pemantauan, pemerintah dapat segera mengambil tindakan jika kualitas air menurun, seperti memberlakukan pembatasan aktivitas atau memperkenalkan program rehabilitasi jika diperlukan. Yang kelima adalah teknologi pendukung. Pemanfaatan teknologi pengelolaan limbah seperti biofilter dan wetland buatan untuk mengolah limbah organik di sekitar sungai dapat menjadi solusi berkelanjutan. Selain itu, teknologi upaya mengurangi sedimen dan bahan pencemar lainnya yang terbawa arus air juga perlu dikembangkan dan diterapkan.
Next adalah kelebihan dari jurnal yang saya review. Yang pertama, relevansi topik, yaitu tentang isu lingkungan yang mendesak. Pencemaran air adalah masalah kritis di banyak daerah, terutama di negara berkembang. Jurnal ini menyoroti isu yang berpengaruh langsung terhadap kesehatan masyarakat dan ekosistem. Selanjutnya yaitu kepentingan masyarakat. Dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya lingkungan, penelitian ini memberikan informasi yang relevan untuk masyarakat, pembuatan kebijakan, dan peneliti. Yang kedua adalah metodologi yang jelas dan terstruktur. Untuk pengukuran di beberapa stasiun. Dengan melakukan pengukuran di 4 stasiun yang berbeda, peneliti ini memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang kondisi kualitas air. Selanjutnya, penggunaan alat modern, pemanfaatan multiparameter water quality meter dan pH meter menunjukkan upaya untuk mendapatkan data yang akurat dan dapat diandalkan. Ketiga adalah penerapan indeks pencemaran. Pendekatan terstandarisasi, metode indeks pencemaran memungkinkan penilaian yang mudah dipahami dan dibandingkan dengan standar baku mutu. Selanjutnya, kategorisasi status mutu. Menyediakan kategori kategori yang jelas seperti tercemar ringan, membantu dalam komunikasi hasil penelitian pada berbagai pemangku kepentingan. Yang keempat, dampak sosial dan ekonomi. Itu analisis dampak. Jurnal ini membahas dampak pencemaran terhadap kesehatan masyarakat dan ekonomi lokal yang terpenting untuk mendorong tindakan mitigasi. Selanjutnya yaitu kesadaran masyarakat. Penelitian ini Penelitian ini berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kualitas air. Dan yang terakhir atau yang kelima adalah rekomendasi praktis dalam kebijakan. Saran mitigasi yaitu menyediakan rekomendasi konkret untuk tindakan yang dapat diambil oleh masyarakat dan pemerintahan untuk mengurangi pencemaran. Selanjutnya, dasar untuk kebijakan. Hasil penelitian dapat menjadi referensi bagi pengambilan kebijakan terkait pengelolaan lingkungan hidup. Selanjutnya, di sini ada kekurangan dari jurnal ini, yaitu keterbatasan geografis, yaitu fokus yang terbatas. Penelitian hanya dilakukan di satu lokasi, yaitu Sungai Beji di Desa Pondok. Hal ini dapat mengurangi generalisasi hasil penelitian di daerah lain. Selanjutnya, variabilitas lokal. Kualitas air dapat bervariasi secara signifikan di lokasi lain dengan karakteristik lingkungan yang berbeda. Yang kedua adalah keterbatasan parameter yang diperiksa. Itu parameter yang terbatas meskipun beberapa parameter fisika dan kimia diukur, ada banyak parameter lain seperti logam berat, pestisida, dan mikroorganisme yang dapat berkontribusi pada pencemaran air yang tidak dianalisis. Selanjutnya adalah kedalaman analisis, yaitu keterbatasan pada jenis parameter dapat mengurangi pemahaman tentang sumber dan dampak pencemaran. Yang ketiga adalah keterbatasan waktu dan musiman. Pengukuran jangka pendek, penelitian ini dilakukan pada 1 hari sehingga tidak dapat menangkap variasi musim-musim atau perubahan kualitas air dalam jangka waktu yang lebih lama. Dua adalah faktor eksternal, perubahan cuaca, aktivitas manusia, dan faktor lain dapat mempengaruhi kualitas air mungkin tidak teridentifikasi. Yang keempat adalah ketergantungan pada data sekunder. Kualitas data, yaitu penggunaan data sekunder berisiko terhadap kualitas dan relevansi informasi yang digunakan yang dapat mempengaruhi hasil analisis.
Ini adalah keandalan sumber, yaitu ketidakpastian dan keakuratan data sumber dapat menjadi masalah terutama jika sumber tidak jelas atau tidak terpercaya. Yang terakhir adalah analisis kualitatif yang kurang mendalam. Keterbatasan dalam interpretasi maksudnya adalah meskipun jurnal ini menyajikan data kuantitatif, analisis kualitatif yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang berkontribusi pada pencemaran masih diperlukan. Dan tentunya konteks kurang tereksplorasi, maksudnya adalah pemahaman tentang latar Pemahaman tentang latar belakang sosial dan konteks lokal dapat diperkaya analisis dan memberikan wawasan lebih dalam. Selanjutnya adalah kritik untuk jurnal. Pertama, ada keterbatasan luang penelitian. Penelitian ini terbatas pada satu lokasi geografis, yaitu pada Sungai Besi aja, dan hal ini membuat hasilnya kurang dapat digeneralisasi untuk daerah lain yang mungkin memiliki karakteristik lingkup yang berbeda. Dan untuk yang kedua, parameter ini terbatas. Meskipun jurnal ini mengukur beberapa parameter fisika dan kimia, ada banyak parameter lain yang juga penting dalam analisis air, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya. Dan yang ketiga, ada keterbatasan dalam analisis kualitatif. Dan ini juga sudah sebelumnya saya bacakan, sudah sudah sebelumnya saya jelaskan. Dan untuk sarannya, yang pertama ada perluasan lokasi penelitian. Disarankan agar disarankan penelitian dilakukan di beberapa lokasi berbeda untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif tentang kondisi kualitas air di berbagai tingkat. Ini akan membantu dalam memahami variabilitas dan faktor-faktor yang mempengaruhi pencemaran. Yang kedua adalah pengujian parameter tambahan. Penelitian selanjutnya sebaiknya masukkan lebih banyak parameter, termasuk analisis mikrobiologis dan zat berbahaya lain, untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap tentang kualitas air. Yang ketiga adalah monitoring jangka panjang. Disarankan untuk melakukan pengukuran secara berkala selama periode yang lebih panjang, bisa dengan musiman atau tahunan, untuk menangkap perubahan dan tren dalam kualitas air. Hal ini akan memberikan wawasan yang lebih tentang dinamika pencemaran. Wow, hal ini akan memberikan wawasan yang lebih baik tentang dinamika pencemaran. Dan yang keempat adalah analisis kualitatif yang lebih analisis kualitatif tentang dampak sosial, ekonomi, budaya, dan pencemaran wawancara dengan masyarakat lokal dan pemangku kepentingan dapat memberikan perspektif yang lebih kaya dan membantu dalam merumuskan rekomendasi yang lebih efektif. Selanjutnya adalah kesimpulan dari jurnal yang sudah saya review. Penelitian ini menunjukkan bahwa Sungai Beji di Desa Pondok mengalami pencemaran ringan dengan skor indeks pencemaran atau IP sebesar 1,91. Pencemaran ini disebabkan oleh aktivitas manusia yang menghasilkan limbah domestik, peternakan, dan pertanian yang tidak terkelola dengan baik. Meskipun sebagian besar parameter fisika dan kimia seperti suhu, pH, dan TDS memenuhi mutu kelas 2, parameter DO tidak parameter DO yang tinggi menandakan adanya beban pencemaran organik yang perlu diatasi. Untuk mengurangi dampak pencemaran dan meningkatkan kualitas air, diperlukan upaya pengendalian yang melibatkan pengelolaan limbah, restorasi ekosistem, serta edukasi dan partisipasi masyarakat. Penguatan kebijakan, pemantauan kualitas air, dan penerapan teknologi pengelolaan limbah yang penting untuk Pengolahan limbah juga penting untuk memastikan keberlanjutan kualitas air sungai.
Dengan upaya yang sistematis dan partisipasi aktif dari semua pihak, kualitas air bersih dapat diperbaiki, serta ekosistem perairan yang mendukung kehidupan masyarakat dapat dipertahankan untuk generasi mendatang. Nah, ini untuk referensi yang saya ambil itu ada dari Ani A. dan Susilawati S. yaitu dengan judul Jurnal Pencemaran Air Sungai Akibat Pembuangan Sampah di Bagan Kuala Tanjung Berbedagai. Selanjutnya ada dari Arnab O. Budianto B. dan Saifuddin. Untuk kajian evaluasi mutu sungai Nelas dengan metode Storet pencemaran naturalis. Jurnal Penelitian Pengolahan Sumber Daya Alam. Selanjutnya ada dari Santika yaitu analisis status mutu air status mutu air dengan metode indeks pencemaran berdasarkan parameter fisika kimia di sungai dan list PARDSID itu analisis kadar DO, BOD, dan COD air sungai Kuantan terdapat penambahan emas tanpa izin. Terdampak penambahan emas tanpa izin. Dan ada dari Oh, itu analisis kualitas air dengan penentuan status mutu air Sungai Jai Kabupaten Tabalang. Dan ada dari Zanatia dan kawan-kawan yaitu pencemaran air di daerah aliran Sungai Cimencrang, Jawa Barat. Baik, cukup sekian presentasi saya tentang review jurnal pada bab solution. Di sini saya mohon maaf jika ada kata-kata saya salah. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.